Pemirsa, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dibuat berang oleh salah seorang selebgram yang menyinggung namanya saat mempromosikan produk kecantikan milik Dr. Richard Lee. Tidak terima atas penayangan iklan produk kecantikan tersebut, Hotman Paris mengeluarkan somasi kepada Richard Lee. Kemarahan pengacara yang kerap menangani kasus selebriti itu diunggah di Instagram miliknya. Laporan polisi pun tengah dipersiapkan Hotman disertai gugatan perdata atas ganti rugi imaterial sebesar 50 miliar. Somasi terbuka atas penayangan iklan skincare Dr. Han, skincare yang diproduksi Dr. Richard Lee dan cewek dalam postingan ini untuk segera men-take down iklan skincare Dr. Han. Skincare ini diproduksi oleh perusahaan Dr. Richard Lee, jadi sponsor iklan ini adalah Dr. Richard Lee. Ucap Hotman Paris di Instagram miliknya. Tidak hanya mensomasi, Hotman pun menuntut Richard Lee untuk meminta maaf secara terbuka di beberapa media nasional selama 3 hari berturut-turut. Jika tuntutan tersebut tidak diindahkan Richard Lee, Hotman pun siap menyeret dokter kecantikan dan selebgram tersebut ke jalur hukum. Kronologis kemarahan Hotman Paris tersebut dipicu buntut dari aksi selebgram bernama Kinzi di Instagram miliknya. Dalam aksinya, Kinzi menyindir kelakuan pengacara kondang tersebut saat mengiklankan produk iklan milik Richard Lee. Dalam sebuah unggahannya, dengan gaya berjoget, Kinzi mengatakan bahwa Hotman memiliki banyak pacar dan membandingkan kecantikan dan keseksian dirinya dengan asisten pribadi Hotman Paris. Orang-orang pada suka ya sama si bapak-bapak. Gue nggak semurah itu, say. Gue nggak semurah itu, ya. Kenapa orang-orang tuh pada suka dengan Hotman? Apa karena orang mendekati dia karena hartanya? Cantik melebihi kecantikan aspri-asprinya si Hotman itu. Asprinya Hotman itu banyak yang OP, buktinya gue kagak OP tetap cantik kan. Tidak hanya itu, Kinzi juga menyindir perilaku playboy dan gaya hidup yang kerap dipamerkan Hotman Paris di sosial media. Selain itu, Kinzi juga mempertanyakan niat Hotman Paris yang akan menggugat dirinya sebesar 50 miliar. Kok abang baperan sih mau gugat saya 50M? Emang salah saya di mana ya, bang? Tapi emang lebih cantikan saya sih daripada asprinya abang. Terus kalau saya lebih cantik, lebih seksoy, abang marah gitu. Jadi salah saya gitu. Makanya abang jangan asal pilih aspri. Kalau mau jadi playboy itu cari cewek yang lebih cantik. Terus kalau saya nggak mau sama abang marah gitu, mau gugat saya, sembarangan, enak aja. Saya kan nggak salah. Terus abang mau sama si saya juga. Lah wah, bang. Nih saya juga punya berlian kayak abang, mahal. Mendengar namanya disinggung dalam live Instagram tersebut, Hotman marah dan tidak terima disindir demikian itu. Hotman pun melayangkan somasi kepada Kinzi serta Dr. Richard Lee yang memiliki produk skincare tersebut. Hotman menilai pernyataan selebgram tersebut yang dilakukan dengan gaya bernyanyi bernada fitnah, seraya meminta video joget yang menyindir dirinya yang sudah tersebar luas itu dihapus dan menunggu permintaan maaf sang dokter. Sampai berita ini diturunkan, belum ada komentar dari Richard Lee atas somasi dan rencana Hotman Paris yang akan melaporkan dirinya ke polisi. Bukan kali ini saja dokter yang juga merangkap YouTuber itu tersandung kasus hukum. Setahun yang lalu, Richard Lee juga dilaporkan Kartika Putri atas dugaan pencemaran nama baik karena telah mereview produk kecantikan yang di-endorse Kartika Putri. Sampai saat ini, kasusnya pun masih bergulir di kepolisian dan belum P21 alias belum lengkap dan dilimpahkan ke kejaksaan. Berkali-kali Kartika Putri menempuh berbagai jalur hukum untuk menjerat Richard Lee, namun sampai saat ini Richard Lee masih bebas di luaran. Saya di sini sebagai warga negara Indonesia ingin sekali meminta keadilan yang seadil-adilnya. Pada saat ada kasusnya Ade, saya pelajari ya, saya ibu-ibu nih jadi belajar hukum tapi luar biasa. Ya itu, jadinya lah kepriwe bapak kayak gitu. Jadi makanya saya harus menuntaskan, itu aja sih.
Masih soal kasus hukum, sementara itu artis Cut Sintiara Alona melaporkan mantan kuasa hukumnya ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan dan penggelapan. Sebelum melaporkan mantan pengacaranya tersebut, sudah memberi kesempatan kepada mantan pengacaranya untuk mengembalikan uang miliknya yang digelapkan pelaku. Hari ini saya tidak bisa menghadiri karena kronis saya kambuh ya. Terus saya berikan kuasa kepada lawyer saya, Mariono Ahmad dan tim yang lain juga untuk melaporkan yang Halim Darmawan, Dr. Halim Darmawan diduga tindak pidana penipuan dan penggelapan. Karena kita teman-teman udah tahu, kemarin kita udah kasih waktu ya kan 1 minggu, terus kita kasih waktu lagi kemarin dari hari Jumat. Sebenarnya kita masih ada masih kasih kesempatan lah sampai hari Senin kan. Nah, sekarang karena sampai hari Senin juga nggak ada itikat baik, makanya kita lakukan dan ranah hukum. Ini yang di kos-kosan yang ada di Tangerang, gitu. Yang kos-kosan diduga dijual oleh beliau, tapi tidak ada kejelasan. Kan mungkin melapor kalau tidak ada saksi yang kuat, tidak ada bukti yang kuat. Kita sih berharap semoga ada ketemu penjelasan yang baik. Segera kalau misalkan ada sangkutan ataupun apa, selesaikan dengan klien kami. Kita membuka diri kok. Dari awal kita membuka diri pada mereka itu. Gitu ya. Didampingi kuasa hukumnya yang baru, Sintiara mengungkapkan bentuk penggelapan yang dilakukan mantan pengacaranya tersebut. Lantas seperti apa kronologis kejadian yang menimpa Sintiara yang menelan kerugian hingga 800 juta lebih itu? Berupa ini kan kasus surat kuasa jual untuk jual kos-kosan ya, tanah berserta bangunan yang ada di Surangmangu Timur, Bintaro. Total kerugian kalau kita lihat dari bukti yang ada itu 800-an juta. Kita ada bukti-bukti semua berupa kwitansi sama bukti transfer. Dan yang saya punya itu aset adalah kos-kosan. Kos-kosan tersebut akhirnya saya mau menjual. Sebenarnya mau menjual sendiri itu tidak bisa karena saya ini adalah narapidana tahanan. Yang bisa menjual itu adalah kuasa hukum dan harus diberikan kuasa. Dan saya jujur saya memberikan surat kuasa untuk menjual saja, bukan untuk menerima dana. Dan di saat itu ya waktu itu datangnya dia terus sebelum saya tanda tangan didatengin terus lah saya. Itu waktu itu yang namanya baru masuk, shock, kaget, psikis, mental, batin semuanya tuh drop ya, nggak bisa mikir apa-apa. Yang saya pikirkan adalah saya minta tolong untuk urusin kasus kriminal yang saya hadapin. Seperti diketahui, Sintiara baru saja keluar dari penjara karena terlibat kasus prostitusi online. Selama menghuni hotel Prodeo tersebut, Sintiara mengaku mengalami tekanan sampai tidak mempunyai uang untuk membiayai hidupnya. Alhasil, ia pun harus menjual asetnya berupa kos-kosan dan aset lain miliknya. Lantas, akankah upaya hukumnya tersebut akan membuahkan hasil dan dapat menyeret mantan kuasa hukumnya ke penjara? Kalau saya lebih percaya pihak berwajib. Karena pihak berwajib itu saya yakin akan sangat bijaksana menanganin kasus apapun. Kalau hitung-hitungan sama dia, ya, saya tidak percaya lagi. Dari awal pun nggak pernah hitung-hitungan dengan saya, gitu loh. Jadi semuanya, jujur saya akan lebih percaya dengan pihak berwajib masalah hitungan apapun itu. Ya karena kita kan namanya negara hukum ya. Kita udah kasih kesempatan, udah kasih somasi terbuka, suruh selesaikan secara kekeluargaan, tapi kan nggak ada itikat baik. Makanya dalam hal ini klien kami ya mau ngadu ke mana lagi kalau bukan untuk kepolisian kan. Kita waktu itu kan jelas statement beliau ya, pengadilan ada, kepolisian ada, silakan
Kalau memang ada bukti-bukti kuat silakan laporan. Makanya hari ini kita kabulkan permintaan beliau. Lagi.